Saudaraku, kita buka ya. Pengkhotbah pasarnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai keempat. Pengkhotbah sampai ngasih nasihat sama kita. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dalam hal apa Tuhan bukan seperti manusia. Dia tidak pernah terburu-buru dengan apa yang dia katakan. Janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga, engkau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Coba ya, saudara perhatikan aja deh. Sepanjang nanti saudara kalau baca Alkitab ya, Tuhanmu tuh gak banyak bicara saudara. Saudara, apa ya? Saudara akan menemukan, kalau sampai, makanya saya selalu ulang berkali-kali. Saudara nemu satu kata diulang 2 kali, diulang 3 kali. Saudara harus tahu buat Tuhanmu itu penting. Dia bukan Tuhan yang banyak ngomong saudaraku. Dan setiap kali dia berkata, he mean it. Dia serius dengan perkataannya. Karena Allah, kita lanjutkan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat 3 mengingatkan kepada setiap kita, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Pastor, apa itu bernasar? Bernasar itu punya arti saudara berjanji untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Ayat ini ngomong, janganlah menunda-nunda. Kita lanjutkan. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Ini ayat gak enak loh ini Pak. Saudara masih ingat gak ya 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang orang bodoh ini. Masih ingat gak? Orang bodoh di dalam Alkitab, kalau saya gak salah saya khotbah di Soho deh. Tapi firmannya sama. Orang bodoh itu sama dengan apa tuh 2 minggu lalu? Ini kita dapat koleksi baru hari ini. Orang bodoh sama dengan orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Hari ini koleksinya nambah. Orang bodoh, kalau dilanjutkan perkataannya, tepati nasarmu. Berarti kata orang bodoh mengacu pada orang yang tidak menepati nasar. Masalahnya ayat ini ngomong, ia tidak senang kepada orang bodoh. Senggol kiri kanan, masih sayang pastornya enggak saudaraku? Saya tahu ini perkataan enggak enak. Bahkan dilanjutkan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. In case di tempat ini ada di antara saudara, pastor kok galak, saya kesenggol. Memang ayat ini bukan cuma nyenggol, dia nabrak. Tapi saya merasa ya saudaraku, firman ini berbicara di momen yang tepat. Kita ada di penghujung tahun 2024. Yuk, jadikan ini momen evaluasi ya. Boleh ya? Karena jujur kadang ya saudaraku gampang loh kita ngomong Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku pasti bersaksi. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, pastor tapi saya takut. 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu. Dan hebatnya manusia sampai di tahun kelima, udahlah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang kok, pasti gak apa-apa. Tapi ayat ini ngomong, ia tidak senang. Pastor kok galak banget, lu ini firman loh saudaraku. Saudara bisa merasakan gak ketidaksukaan yang muncul di situ? Berapa banyak orang datang kepada Tuhan ngomong gini, kalau Tuhan kasih aku anak, aku pasti melayani sungguh-sungguh. Belum punya anak, saudaraku lebih santai. Udah punya anak,
tidurnya malam terus. Dimulai dari apa? 1 kali izin. Jadi 2 kali izin. Jadi 3 kali izin. Jadi 4 kali izin. Lama-lama setahun gak pernah nongol batang hidungnya, saudara. Halo? Di momen akhir tahun ini ya saudaraku, boleh enggak firman ini berbicara buat setiap kita? Kalau ada di antara saudara, engkau punya nasar apapun itu, senggol kiri kananmu, tepati nasarmu. Tepati nasarmu. Tapi actually this is not my point, saudara. Ini bukan poin saya. So what is your point, Pastor? Apa poinnya, Pastor? My point is simple. Kalau dia aja ngomong tentang orang yang tidak menepati janji, saudara bisa merasakan nada ketidaksukaan di situ. Saudara bisa menemukan, dia bukan pribadi yang tidak menepati janji. That is my point. Kenali pribadi yang kau sembah. Apa yang dia katakan. 2 minggu lalu kita belajar. Semua perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bukan hanya dia tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan. Bukan hanya dia akan mengerjakan, amazingnya Tuhan saudara, dan akan berhasil. Pastor, kenapa Pastor sampaikan ini? Doa saya ya saudaraku, setiap keraguan, setiap kebimbangan di momen akhir tahun ini disingkirkan dalam hidupmu. Saya nggak tahu dengan Tuhan yang lain ya, certainly Tuhan yang satu ini. Dia ngomong, dia tidak senang. Kalau terhadap orang lain aja, saudara pernah ngerasain nggak sih? Kita punya value apa? Biasanya itu yang kita tuntut dari orang lain.